Halo, sanak kasadonyo, ba kabar? Lai sehat, sip, mantap, basuo awak lihat sana. Kali ini saya akan mereka filem yang berjudul Maiman yang rilis tahun 2014. Filem ini menceritakan tentang pria lajang mengadopsi anak cewek karena terjadi gempa di kotanya sehingga dia pun tinggal sendiri aja. Tapi bangsatnya pria ini mendidiknya tidak seperti anak sendiri, malah seperti pacarnya sendiri sehingga dia pun sering diajari celup-celupan. Filem diawali di sebuah pengungsian di mana baru saja terjadi gempa dahsyat. Lalu ada seorang anak bernama Hana. Dia ini lagi mencari keluarganya karena keluarganya tidak selamat dari bencana itu. Lalu Hana pun coba cari keluarganya di tempat jasad, tapi dia pun tidak menemukannya. Lalu dia bertemu pemuda lajang bernama Jungo. Jungo pun lapor sama Osio di posko orang hilang. Setelah dicek hanya Hana lah yang selamat dari keluarganya. Lalu Osio pun bangga sama Hana bisa bertahan dalam keadaan begini. Jungo pun berniat membawa Hana ke rumahnya buat diangkat jadi anak. Nah, di mobil Hana pun mimpi buruk sehingga dia pun menangis. Lalu Jungo pun menenangkannya. Setelah beberapa tahun, Hana jadi gadis cantik. Lalu dia dijemput sama Komochi. Komochi ini adalah pacar Jungo dan anak dari Osio. Ketika pulang kerja, Komochi mencuekkan Jungo karena malam sebelumnya mereka lagi celup-celupan. Komochi pun tidak menikmati sama sekali karena di tas Jungo ada sebuah hunting. Di rumah, Komochi pun makan bersama sama keluarganya. Lalu ada keluarganya menanyai kapan nikah sama Jungo karena sudah terlalu lama. Lalu Jungo sama Hana datang. Di sini Komochi cemburu melihat Jungo dekat sama Hana. Di kamar Komochi pun melihat Hana menjilati tangan Jungo. Lalu Komochi mau bicara bentar sama Jungo tapi Jungo menolaknya. Ketika Komochi melihat Hana bermain sama temannya, Hana menyampari Komochi. Di sini Hana dengan sengaja memanasi hubungannya sama Jungo. Kenapa nggak putus saja? Lalu Hana pun cerita dia dikasih anting pas ulang tahunnya. Lalu Hana memanasi Komochi lagi kalau mereka pernah berciuman. Yo, pelakor mudo galap aja komo sana. Setelah beberapa minggu, Jungo pun balik dari tugasnya. Di sini Hana sudah menunggunya. Ketika jalan pulang ke rumah, Hana pun sudah tidak tahan lagi. Dia meminta cuci mulut sama Jungo. Ginilah kalau anak lajang angkat anak cewek kan? Ketika sarapan pagi, Hana pun jadi kesal karena Jungo balik tugas lagi. Jungo pun coba merayu Hana agar tidak kesal sama dia. Dia pun memasukkan tangannya ke mulut Hana lagi. Hana pun sempat menolaknya karena sudah tidak tahan lagi. Hana pun langsung agresif sama Jungo sehingga mereka pun jadi celup-celupan. Keenakan mereka terhenti karena Hana melihat Osio di luar jendela. Ketika pulang sekolah, Hana bertemu Osio. Di sini Hana menjauhkan Osio, lalu Osio pun mengejar Hana karena Hana terus jalan ke ujung es. Osio pun menjelaskan kalau Jungo itu tidak pantas bersamanya sehingga Hana pun jadi marah-marah sama Osio. Lalu dia mendorong Osio ke bongkahan es. Di sini bongkahan itu menjauh dari Hana. Setelah jauh, Osio pun bilang sama Hana buat cari bantuan. Malamnya Hana pun menyesali perbuatannya karena Osio meninggal membeku di bongkahan es itu. Lalu Jungo pun balik dari tugasnya. Hana pun cerita kalau dia telah membuat Osio meninggal. Lalu Hana pun minta jatah lagi sama Jungo. Di sini Jungo pun menolaknya karena capek sehingga Hana pun jadi sedih.
Jungo pun mengajak Hana pindah ke Tokyo untuk menghindari masalahnya. Singkat cerita, kakek Komochi pun datang ke tempat Jungo untuk mencari Hana karena dia menemukan kacamata Hana di TKP kematian Oshio. Karena tidak mau menjauh dari Hana, Jungo pun menyerang kakek Komochi sehingga dia pun tewas di tangan Jungo. Setelah pulang sekolah, Hana pun kaget karena melihat orang tak bernyawa di rumahnya. Setelah tamat sekolah, Hana pun sudah bekerja di sebuah perusahaan. Dia pun disukai sama seorang cowok bernama Ozaki. Dia mengajak Hana double date sama temannya. Besoknya Hana pun jalan lagi sama Ozaki, tapi hanya mereka berdua. Di sini Hana cerita tentang hubungannya sama ayahnya. Setelah selesai cerita, Ozaki pun mengantar Hana pulang. Setelah sampai, Jungo pun menyuruh Ozaki buat masuk. Di dalam, Ozaki melihat Jungo menidurkan Hana. Lalu Jungo pun menyuruh Ozaki lepaskan pakaian atasnya. Ozaki pun sempat menolaknya, tapi dia dipaksa sama Jungo. Lalu Jungo pun mengendus badan Ozaki dan menjilati tangannya, sehingga Ozaki pun jadi geli. Dia pun mendorong Jungo lalu mencuci tangannya dan langsung pergi. Tiga tahun berlalu, Jungo pun pergi ke sebuah restoran mewah. Dia pun menemui Hana dengan calon suaminya. Di akhir film, Hana mengelus kaki Jungo dan bilang kenapa tidak mengucapkan selamat kepadanya. Selesai filmnya sana. Bahasana lain mantap filmnya ke sana. Ginilah jadinya kan kalau anak lajang itu mengadopsi anak cewek kan. Ginilah jadikan, jangan coba-coba ya sana, nanti kacau jadi sana. Oke sana, tunggu video selanjutnya sana. Terima kasih banyak kasado sana. Kampret habis sauren.